Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Elva Hermawan SIKOM MM, yaitu dosen saya yang mengampu mata kuliah Public Speaking, dan yang saya hormati mahasiswa di seluruh Indonesia, dan juga yang saya hormati masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan yang ada yang menyaksikan video ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sela Suwardi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai optimisme mahasiswa dapat memberikan dampak positif terhadap sistem sosial budaya Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sistem sosial budaya erat kaitannya dengan pembangunan nasional, karena pembangunan nasional merupakan suatu upaya melakukan transformasi atau perubahan dalam masyarakat, yaitu transformasi budaya masyarakat agraris tradisional menuju budaya masyarakat industri modern dan masyarakat informasi yang tetap berkepribadian bangsanya. Di masa pandemi yang melanda Indonesia saat ini, tidak sedikit masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari, salah satunya mahasiswa. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seluruh pelajar termasuk mahasiswa melakukan pembelajaran jarak jauh atau kalau bagi mahasiswa adalah kuliah online. Pastinya ada kelemahan dan kelebihan dalam kuliah online, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa untuk menimba ilmu. Tetapi di samping itu semua, mahasiswa harus tetap memiliki optimisme di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Saya akan menyampaikan 3 hal yang menjadi bentuk optimisme mahasiswa sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, sebarkanlah hal-hal positif di media sosial. Di media, berita-berita negatif dan hoax itu tersebar begitu banyak setiap harinya. Maka dari itu, di sini, mahasiswa dengan segala ide dan kreativitas masing-masing dapat menyebarkan konten-konten yang positif di setiap platform media sosial yang dimiliki. Mungkin kedengarannya sepele, tetapi apabila mahasiswa dapat berpikir demikian, maka hal-hal positif akan bermunculan banyak di media sosial. Jika hal yang viral adalah hal-hal yang positif, maka saya rasa akan banyak orang tertular akan hal-hal positif tersebut dalam kehidupan mereka, sehingga hal-hal positif itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari selama masa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Jadi, gunakanlah media sosial sebagai sarana komunikasi sosial yang mencerminkan budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia, yaitu adanya rasa gotong royong, ramah, kreatif, dan tepo seliro. Yang kedua, jadilah teladan dalam menaati setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kita lihat kondisi saat ini di mana banyak sekali masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Dalam hal ini, aspek sosial budaya pastinya dapat berdampak, baik dampak positif ataupun juga bisa berdampak negatif. Aspek sosial budaya dapat berdampak positif jika seluruh mahasiswa Indonesia dapat menjadi teladan dalam menaati setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan adanya rasa kesepakatan dan bersatu hati untuk gotong royong melawan pandemi COVID-19. Jadi janganlah apatis ataupun acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Tetapi tetaplah berupaya untuk menurunkan mata rantai penyebaran COVID-19 melalui ketaatan pada setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, belajar dengan giat. Mungkin bagi sebagian mahasiswa mengeluhkan adanya kuliah online karena misalnya jadi terbatasnya ruang untuk belajar, gangguan jaringan, dan sebagainya. Tetapi jangan terfokus pada kelemahannya saja, karena hal-hal tersebut tentunya bukan menjadi penghalang utama bila para mahasiswa terus mengeksplorasi diri dengan giat belajar. Mungkin salah satunya dengan membaca, karena manfaat membaca itu sangat banyak. Contohnya, membaca dapat menstimulasi mental, dapat mengurangi stres, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, dapat memperluas pemikiran, dapat meningkatkan hubungan sosial, dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif, dan masih banyak lagi manfaat membaca lainnya. Kunci dari seluruh pengembangan ilmu pengetahuan adalah membaca. Jadi sebenarnya tidak ada penghalang bagi mahasiswa untuk berkembang dan mengeksplorasi diri dengan belajar dengan giat dan membaca. Karena kuliah online ataupun kuliah offline hanyalah sebagai salah satu saluran penyampaian pesan. Yang terpenting adalah bagaimana optimisme mahasiswa tetap giat belajar sampai terjadi suatu terobosan dalam ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna bagi bangsa dan negara. Jadi kesimpulan dari semua ini,
Optimisme para mahasiswa yang diwujudkan ke dalam 3 hal sederhana ini, yaitu yang pertama, menyebarkan hal-hal positif di media sosial, lalu yang kedua, menjadi teladan dalam menaati setiap protokol kesehatan yang ada, dan yang ketiga, belajar dengan giat di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di hari-hari ini, tentunya akan berdampak positif bagi sistem sosial budaya Indonesia. Sistem sosial budaya Indonesia yang terus berkembang lebih baik lagi akan membawa Indonesia kepada pembangunan nasional. Maka dari itu, mari setiap mahasiswa tetap memiliki optimisme walau sedang berada di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi ini. Anak muda harus tetap optimis dan tetap berkarya bagi nusa dan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada tutur kata yang salah. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.